Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Hoiri Nisa selaku MC dan moderator pada hari ini. Yang terhormat Bapak Lurah Kelurahan Olak Kemang, Muhammad Amin SE. Yang terhormat Ibu Sekretaris Kelurahan Olak Kemang, Nelly Juniarti SE. Yang terhormat Bapak atau Ibu Staf Kelurahan Olak Kemang. Yang terhormat Bapak atau Ibu yang telah hadir pada hari ini dan rekan-rekan saya. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di aula Kelurahan Olak Kemang dalam rangka penyuluhan promosi kesehatan dengan materi gerak itu sehat dan air putih itu penting. Selawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntut kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dan penuh ilmu pengetahuannya seperti yang dapat kita rasakan saat ini. Hadirin yang berbahagia, masuklah kita ke acara pertama, yaitu kata sambutan dari Bapak Lurah Kelurahan Olak Kemang, Muhammad Amin SE. Kepada Bapak kami persilakan. Baiklah, tanpa mengurangi waktu, kita akan memasuki acara inti kita yang akan disampaikan oleh rekan saya selaku pemateri pada penyuluhan pada pagi hari ini, yaitu Aza Amalia Putri dengan judul Gerak Itu Sehat dan Air Itu Penting. Sebelumnya beri tepuk tangan kepada pemateri kita. Baiklah, kepada pemateri persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah menyempatkan waktunya hadir di tengah-tengah kesibukannya untuk datang kemari dan menyaksikan penyuluhan kami pada pagi hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih pula kepada rekan-rekan saya yang telah ikut mensukseskan acara penyuluhan kita. Dan saya harap penyuluhan ini dapat berjalan dengan lancar semestinya. Baiklah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan lagu, nama saya Aza Amalia Putri. Panggilan akrab saya sering disapa dengan nama Aza. Saya akan membawakan materi, yaitu tentang gerak itu sehat dan air putih itu penting. Nah, mengapa saya memilih materi penyuluhan ini? Yaitu karena kita ketahui bahwa masyarakat sekarang sudah lalai dengan aktivitas-aktivitas fisik seperti berolahraga dan juga kurang minum air putih. Tadi juga saya sudah sempat mendengar banyak keluhan-keluhan daripada ibu-ibu saat saya melakukan cek tekanan darah dan juga timbang berat badan. Ada keluhan tengkuk merasa berat dan juga pusing, tekanan darah pun tinggi. Nah, itulah mengapa kami dan teman-teman memilih materi ini untuk kami sampaikan kepada ibu pagi hari ini. Baiklah, yang pertama saya akan bahas yaitu mengenai tentang gerak itu sehat. Nah, yang dimaksud gerak itu sehat bukan hanya berolahraga saja, tapi ibu-ibu juga bisa melakukan gerak untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti mencuci piring dan lain sebagainya. Nah, saya jelasin sedikit, gerak itu adalah aktivitas di mana aktivitas ini bisa kita lakukan sehari-hari dengan sangat mudah. Dan saya akan menjelaskan juga sedikit bagaimana waktu, tempat, dan juga cara kita berolahraga yang tepat agar tubuh kita tetap bugar, sehat, dan juga bisa awet muda ya Bu-ibu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang olahraga. Nah, perilaku sehat olahraga. Nah, menurut Diskesdas pada tahun 2018 diketahui bahwa masyarakat sekarang kurang beraktivitas, kian meningkat
presentasinya dari 26,1% menjadi di tahun 2013 sekarang menjadi 33,5% di tahun 2018. Nah, oleh karena itu olahraga ini sangat kita imbaukan kepada ibu-ibu untuk menjaga kebugaran tubuh. Di antaranya olahraga itu sendiri terdiri dari banyak hal. Nah, olahraga barang mahal. Olahraga barang mahal. Gak ada waktu, malas, tidak bersemangat, terlalu gemuk, sudah tua. Nah, banyak sekali ibu-ibu dan rekan-rekan juga mengeluh kalau olahraga itu tidak ada waktu. Bagaimana sih caranya mencari waktu yang tepat untuk berolahraga? Nah, ini ada yang poin kedua yaitu malas. Kadang ibu-ibu bilang saya malas lah olahraga, berat, capek gitu kan ya, nggak ada waktu. Nah, kita ketahui bahwa olahraga ini tidak hanya dilakukan di tempat gym, tidak harus berlari, tidak harus push up, dan tidak harus melakukan aktivitas-aktivitas yang berat. Mungkin ibu-ibu juga sudah berumur, takutnya terjadi encok, cedera, dan lain-lain. Nah, poin yang ketiga, tidak bersemangat. Banyak di antara kita, bukan hanya orang tua saja, sudah tidak bersemangat berolahraga, tapi anak muda juga. Kebanyakan dari kita melakukan aktivitas itu sudah berkurang karena sudah adanya teknologi seperti gadget. Nah, kita tuh terlalu fokus bermain gadget, dan kita juga dapat lihat dari anak-anak remaja zaman sekarang atau anak-anak seusia SD, sekitaran SD itu sudah tidak lagi melakukan aktivitas seperti bermain karet bersama teman-teman, terus ada juga yang bermain kelereng, tidak ada lagi, terus bermain layang-layangan dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu bentuk bahwa kita ini sudah berperilaku malas dan tidak bersemangat lagi. Nah, itulah dari anak-anak kecil saja kita sudah bisa lihat perubahannya. Kalau di zaman ibu-ibu dulu mungkin kalau bermain itu masih bermain sama teman-teman ya Bu ya. Kalau sekarang anak-anak itu sudah malas berkumpul bersama teman-teman, sehingga aktivitas di luar rumah pun jarang. Jadi hanya bahan saja di rumah. Dan yang poin keempat itu terlalu gemuk. Nah, obesitas atau terlalu gemuk ini juga karena faktor kurang gerak, di mana otot-otot menjadi kaku, terus juga persediaan sendi-sendi kita ini menjadi sakit, dan juga kalori-kalori yang sudah masuk ke dalam tubuh kita. Misalnya ibu sudah makan, terus ibu tidak bergerak, hanya berbaring-baring saja di rumah. Nah, itu juga meningkatkan resiko tinggi kolesterol, tinggi berat badan, dan bisa resiko obesitas. Dan selanjutnya sudah tua. Nah, kebanyakan dari orang tua sekarang sudah malas ya, karena olahraga itu berat, tidak cocok lah lagi untuk orang tua gitu kan. Tapi orang tua pun sekarang juga bisa melakukan olahraga seperti hanya berjalan saja, berjalan kaki minimal 10.000 per hari, itu menurut WHO. Dan selanjutnya, nah, olahraga ini tentunya tidak serta-merta tidak memiliki manfaat ibu-ibu sekalian. Nah, saya akan menjelaskan sedikit manfaat dari olahraga ini. Tes. Nah, yang pertama meningkatkan kemampuan otak, misalnya meningkatkan konsentrasi. Nah, untuk kita yang bekerja, hanya saja kita kurang berkonsentrasi, mungkin diakibatkan kurang bergerak. Oksigen dalam tubuh kita juga susah masuk ke dalam tubuh kita karena kita kurang gerak tadi. Nah, untuk kita yang sedang bekerja, sebaiknya kita harus melakukan aktivitas fisik ini Bu, minimal 30 menit per hari, karena juga dapat meningkatkan konsentrasi kita. Dan selanjutnya juga yang poin kedua, membantu menunda proses penuaan. Nah, untuk ibu-ibu yang ingin awet muda, silahkan lakukanlah aktivitas fisik. Jangan yang terlalu berat, tapi cukup dengan jalan santai atau menghirup udara segar sambil berjalan-jalan di sekeliling rumah gitu. Dan poin ketiga, untuk menghilangkan stres dan mengendalikan amarah. Nah, untuk ibu-ibu yang sering marahi anaknya ya mungkin di rumah. Nah, jadi mungkin juga karena faktor kurang berolahraga atau kurang melakukan pergerakan. Jadi untuk menghilangkan stres tersebut kita juga harus berolahraga. Jadi stres ini juga dilampiaskan dengan rasa marah. Rasa marah ini mungkin ibu lampiaskan ke anak-anak ibu dan juga suami mungkin ya Bu ya. Selanjutnya poin keempat.
menjaga kesehatan dan mencegah berbagai macam penyakit. Dimana kalau kita bergerak ini, kalori dalam tubuh kita juga terbakar dan lemak-lemak yang dalam tubuh kita juga terbakar. Dimana dalam hormon ini juga membantu membentuk antibodi kita atau pertahanan tubuh kita, di mana virus yang mudah masuk atau bakteri yang masuk itu dapat diatasi oleh antibodi karena hormon yang baik tadi. Dan selanjutnya membuat tidur nyenyak. Nah, tadi juga saya dengar ya Bu ya, bahwa ibu-ibu sudah banyak yang begadang gitu. Nah, resiko begadang ini juga mungkin kurangnya beraktivitas, jadi badan itu tidurnya tidak nyenyak dan juga meningkatkan resiko hipertensi. Selanjutnya, nah setelah manfaat olahraga, saya akan menjelaskan bagaimana cara olahraga yang baik dan benar. Kebanyakan dari waktu. Nah, dari waktu ini menurut penelitian dari Molen Clinic Amerika bahwa individu yang melakukan aktivitas olahraga di pagi hari memiliki semangat dan energi lebih. Nah, jadi menurut penelitian dari Molen Clinic ini, dia menyarankan bahwa olahraga yang paling tepat itu di pagi hari. Karena di pagi hari ini semangat kita masih tinggi ya Bu ya. Nah, selanjutnya olahraga saat sore itu juga baik, tapi tidak sebaik di olahraga pagi. Nah, olahraga saat sore ini baik karena suhu tubuh kita manusia diketahui berbeda, berada pada tingkat yang tinggi sehingga otot lebih fleksibel. Nah, untuk yang nyeri-nyeri sendi silahkan bergerak dari sekarang. Nah, untuk kita sebelum berolahraga itu perlu persiapan yang matang agar tidak timbulnya cedera, tidak timbulnya kaku otot atau kram dan lain sebagainya. Nah, untuk persiapan sebelum olahraga sendiri, kita ketahui di sini pilihlah yang pertama. Poin pertama itu adalah pilih kegiatan olahraga yang nyaman. Nah, seperti yang saya sudah sebutkan tadi, olahraga itu tidak harus ke tempat-tempat mahal seperti gym, itu tidak perlu ya Bu ya. Tapi pilihlah olahraga yang nyaman. Kalau ibu-ibu juga punya waktu, silakan olahraga seperti yoga. Yoga itu olahraga yang santai. Nah, selanjutnya dilakukan pemeriksaan pendahuluan untuk menentukan dosis yang aman dan jenis olahraga yang cocok. Nah, menurut umur juga kita perlu menentukan bagaimana cara kita berolahraga, dosis yang tepat apa agar kita tidak cedera. Selanjutnya, frekuensi olahraga itu disarankan 3-5 hari per minggu. Jadi tidak perlu setiap hari juga, tapi frekuensinya cukup dengan 3-5 hari aja. Selanjutnya, jangan olahraga setelah makan kenyang. Nah, kenapa seperti itu? Karena kita setelah makan kenyang itu kalau langsung berolahraga menyebabkan sakit perut, sembelit, dan juga nanti resiko pencernaan kita terganggu pencernaan, dan juga mungkin bahkan mengalami kaku otot di bagian perut. Ada tuh yang lari, setelah lari ininya perutnya sakit, kram, ya seperti itu. Selanjutnya, nah untuk saat berolahraga ini, jangan berolahraga sampai lelah dan kembali aktivitas secara bertahap. Jadi kita itu berolahraga jangan nunggu sampai capek, sampai lelah, sampai pusing. Itu olahraganya tidak menjadi sehat, tapi olahraganya yang menimbulkan penyakit. Oleh karena itu maka jangan sampai olahraga itu menimbulkan lelah. Lelah itu pasti, tapi jangan lelah yang berlebihan ya. Selanjutnya, mulai semampunya, ditambah secara perlahan-lahan. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh perlu waktu antara 1,5-1 jam. Untuk membakar lemak waktu yang lebih lama. Nah, olahraga ini tidak dapat instan untuk menghilangkan lemak kita. Untuk ibu-ibu yang ingin berolahraga, jika belum merasakan hasilnya, kita tunggu aja bertahap. Karena olahraga ini tidak bisa instan dalam membakar lemak. Dan selanjutnya, setelah berolahraga, nah setelah kita berolahraga, melakukan olahraga, jangan langsung makan kenyang setelah berolahraga. Makanlah makanan yang lunak. Nah, seperti yang saya bilang tadi, makanan kenyang. Jika ibu ingin membakar lemak, terus ibu-ibu memilih makanan yang tinggi lemak, misalnya makanan yang berat, ya percuma kita berolahraga kalau langsung makan makanan yang berat. Seperti itu. Dan makan besar harus dilaksanakan kurang lebih 1 jam setelah selesai berolahraga.
Selanjutnya minum air putih secukupnya dan membantu mengganti cairan yang hilang. Nah, kita ketika berolahraga itu cairan di tubuh kita ikut hilang. Maka dari itu air putih itu sangat juga penting untuk membantu kita mengembalikan cairan tubuh yang hilang tadi. Selanjutnya jenis olahraga yang mudah dan aman itu apa? Nah, ini jalan kaki, olahraga yang sering kita dengar. Hanya jalan kaki aja kita sudah bisa disebut dengan berolahraga. Nah, olahraga jalan kaki ini adalah olahraga yang sederhana dan juga dapat ibu lakukan setiap harinya, seperti 10.000 langkah per hari. Nah, jika jarak sekolah atau tempat Anda bekerja cukup dekat, Anda dapat berjalan kaki untuk mencapai sekolah atau ke tempat kerja. Nah, jika tempat kerja ibu-ibu ini cukup dekat, maka silakan berjalan kaki sambil berolahraga gitu ya. Selanjutnya berlari. Ini kok jauh. Nah, berlari ini jika tidak bisa dilakukan oleh ibu, silakan pilih olahraga yang tepat dan nyaman saja. Selanjutnya ada senam. Nah, ibu-ibu untuk ibu-ibu sangat disarankan kalau senam. Kalau lari itu olahraga yang cukup berat, tapi kalau senam ini cukup santai. Di mana olahraga yang dapat dilakukan oleh semua orang di kalangan usia dan juga manfaatnya untuk kesehatan tubuh dan menjaga kebugaran kita. Bisa dilakukan juga setiap hari. Untuk push up ini skip aja. Nah, bersepeda, bagi ibu-ibu yang ingin bersepeda juga bisa, kan olahraga ini juga sangat mudah dilakukan oleh semua orang dan berbagai jenjang dapat dilakukan setiap hari menjelang aktivitas padat setiap harinya. Kalau olahraga ini kebanyakan kita melakukannya di sore hari. Nah, ibu-ibu, selain jenis olahraga yang sudah saya sebutkan tadi, kita sebagai ibu rumah tangga misalnya tidak ada waktu untuk keluar rumah. Nah, jangan khawatir karena latihan fisik ini tidak hanya olahraga yang saya sebutkan tadi aja, tapi di rumah olahraga atau aktivitas fisiknya seperti mencuci piring, menyapu rumah, bebenah rumah, dan juga beres-beres lainnya itu merupakan olahraga yang juga bermanfaat bagi tubuh kita. Nah, berjalan juga. Misalnya ibu mau pergi ke pasar atau pergi ke toko, sekarang kebanyakan orang yang menggunakan motor aja gitu kan ya, tapi malas untuk berjalan ke toko, padahal jarak tokonya dari sini ke depan misalnya, tapi ingin menggunakan motor. Nah, sebaiknya itu jangan dilakukan lagi. Selanjutnya di sekolah. Nah, sekolah ini kita ketahui banyak macam jenis olahraga yang bisa kita lakukan dan fasilitasnya juga lengkap di sekolah ya, seperti bermain basket seperti di gambar dan juga latihan olahraga lainnya. Selanjutnya di tempat kerja. Nah, di tempat kerja ini ada yang namanya istirahat sejenak dulu. Sebelum itu geraklah seperti melakukan pemanasan. Misalnya kita hanya monoton gini, di tempat kerja hanya memandang laptop saja, ibu-ibu bisa melakukan pergerakan seperti di gambar. Angkat tangan, renggang kiri, renggang kanan, udah seperti itu aja, seperti kita melakukan pemanasan. Di tempat umum juga seperti berjalan, menaiki tangga, dan lain sebagainya, minimal 30 menit per hari. Nah, sekarang lagi marak-maraknya isu perilaku sedentari. Nah, perilaku sedentari ini adalah di mana seseorang memiliki pekerjaan rumah diserahkan kepada pembantunya. Nah, ini termasuk perilaku sedentari. Lalu kurang berolahraga, menggunakan lift meskipun akses pangan tersedia, tangga tersedia. Selanjutnya, selalu menggunakan kendaraan motor untuk mencapai tempat yang jaraknya dekat, yang seperti saya sudah sebutkan tadi. Nah, materi saya ada 2, Ibu. Gerak itu sehat dan air putih itu penting. Jadi itulah tadi, gerak sehat dan air putih itu penting. Mulailah bergerak dari sekarang, karena sehat itu berasal dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Nah, selanjutnya kita tadi sudah membahas tentang gerak dan tidak luput juga tentang air putih. Nah, air putih ini sangat membantu kita untuk mengembalikan cairan tubuh akibat setelah bergerak tadi. Di mana air putih ini, tubuh itu memiliki 5
55% sampai 78% tubuh manusia itu terdiri dari cairan. Nah, oleh karena itu, tubuh kita membutuhkan air dalam jumlah yang banyak, sekitar 2/3 dari berat tubuh kita dan adalah air. Air diperlukan untuk proses tumbuh dan kembang agar optimal. Selanjutnya, manfaat. Nah, di sini kita ketahui manfaat air putih itu. Yang pertama adalah membantu mencegah dehidrasi. Ibu-ibu tahu dehidrasi? Tahu ya Bu ya, kekurangan cairan akibat dehidrasi, mencepat penuaan dini karena kulit kering, bibir pecah-pecah, dan juga pipisnya. Yang kedua, menjaga pikiran kita fokus. Nah, ada ya iklan Aqua, kurang minum Aqua gitu ya. Nah, itu karena kurangnya minum air putih, jadi juga menghilangkan fokus kita. Yang ketiga, membantu menjaga berat badan. Nah, untuk diet, kita ada juga namanya diet air putih. Nah, diet air putih ini juga membantu kita untuk melancarkan pencernaan. Ada yang BAB-nya lebih dari 2 hari, itu harus diwaspadai, entah itu karena dehidrasi atau karena pola makan yang tidak sehat, dan juga dapat mengganggu pencernaan kita. Dan membantu menjaga berat badan ini, kalau kita BAB-nya lancar di pagi hari, berat badan kita juga pasti tidak cepat bertambah ya ibu-ibu. Lalu meningkatkan kesehatan kulit. Nah, yang seperti saya sudah sebutkan tadi, kalau mau awet muda, terus kulitnya juga tidak cepat menua, kulitnya tidak kering, silahkan minum air putih. Kondisi saat kebutuhan air putih meningkat. Nah, yang pertama karena lingkungan panas seperti saat ini, pasti kita terasa haus dan juga olahraga berat. Nah, berhubungan dengan gerak tadi, dimana setelah olahraga kita wajib minum untuk mengembalikan cairan tubuh yang hilang. Dan saat sakit, nah saat sakit ini kita sangat memerlukan air putih untuk membantu kita dalam memenuhi cairan. Ciri-ciri air yang baik untuk dikonsumsi. Nah, menurut WHO, ciri-ciri yang baik untuk dikonsumsi adalah tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna, dan tidak mengandung zat-zat bahaya. Nah, jadi perhatikan dulu air minum yang udah ibu gunakan atau ibu konsumsi itu mengandung bau, tercium bau atau tidak, terus tidak berasa. Nah, tidak berasa ini tidak ada rasa seperti rasa yang tidak enak dikonsumsi dan tidak juga berwarna. Sebaiknya ibu-ibu menggunakan air yang masak, jadi lebih terjaga kesterilannya. Nah, dan tidak mengandung zat-zat berbahaya. Kalau ibu-ibu misal contohnya zat-zat berbahaya ini seperti merkuri. Nah, banyak air-air yang tercemar dengan merkuri. Anjuran konsumsi air putih. Nah, di sini kita anjurkan untuk mengkonsumsi air putih 8 gelas per hari atau setara dengan 2 liter per hari. Nah, konsumsi air putih 18 hari dapat membantu mencegah dehidrasi tubuh. Selanjutnya, nah, minum air putih ini juga dapat mengurangi resiko penyakit ginjal ibu. Ibu-ibu kalau ada yang merasakan sakit pinggang, segeralah minum air putih secukupnya, karena mungkin ada resiko mengalami sakit ginjal kronis diakibatkan pengerasan batu ginjal dan juga penumpukan zat sisa akibat kurang minum tadi dan tidak bisa dikeluarkan melalui urin karena dehidrasi. Selanjutnya, ini warna urin. Kira-kira saya ingin bertanya kepada ibu-ibu, warna urin yang bagus atau normal itu seperti apa? Kalau yang bening banget, transparan tanpa ada warna kuningnya, kira-kira itu bagus atau tidak? Tidak. Nah, benar sekali. Warna yang terlalu kuning bening seperti air putih itu tidak bagus karena itu namanya overhidrasi, di mana tubuh kita terlalu banyak mengandung cairan.
Nah, warna yang baik sekali untuk warna urinnya. Yang pertama ini ada warna kuning yang di atas, warna kuning 1, 2, dan 3 itu berarti dehidrasi dengan baik. Nah, untuk yang kurang dehidrasi bisa Ibu lihat warnanya agak kuning keoren-orenan, bahkan agak kemerah-merahan ya Ibu ya. Berarti itu kurang dehidrasi atau kurang terdehidrasi. Nah, selanjutnya dehidrasi tingkat tinggi. Ini warnanya coklat, bahkan hampir kehitam-hitaman. Nah, jadi kita melihat urin saja kita udah bisa tahu kita ini dehidrasi atau overdehidrasi atau terdehidrasi dengan baik. Nah, untuk cek kesehatan tubuh dari warna urin bisa Ibu lihat bening berarti terdehidrasi lebih dari cukup, kuning pucat terdehidrasi dengan baik, kuning saja normal terdehidrasi dengan baik juga, dan kuning tua perlu asupan air putih, dan yang kecoklatan dehidrasi perbanyak air putih, coklat dehidrasi atau tanda penyakit liver. Nah, ini bahaya ya Bu ya kalau udah warna coklat, berarti itu tanda-tanda penyakit hati atau penyakit liver, bukan patah hati tapi sakit hati. Selanjutnya ada orange, dehidrasi atau warna dari asupan makanan atau obat. Nah, jadi kalau warna urin Ibu orange bukan berarti tidak normal, tapi juga kita lihat dari makanan yang Ibu konsumsi dan obat-obatan apa yang Ibu konsumsi. Kalau obat-obatan juga sangat berpengaruh bagi warna urinnya. Selanjutnya ada merah. Nah, merah ini tanda adanya penyakit seperti batu ginjal atau disebabkan konsumsi obat dan makanan seperti buah naga. Nah, kalau Ibu habis makan buah naga jangan terkejut kalau air kencingnya warnanya merah. Itu karena efek buah naga tadi. Ya, seperti itu. Selanjutnya. Nah, terima kasih. Baik Ibu, saya menyarankan untuk tetap menjaga kesehatan, di mana kita sudah, ibu-ibu juga sudah berumur, sebaiknya juga menjaga kesehatan agar tetap bugar, seperti bergerak minimal 30 menit per hari, minum air putih 18 per hari. Baiklah, saya Zamilia Putri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.